وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara kisah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW untuk kita petik pelajaran adalah kisah kematian Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Pelihara beliau sejak kecil. Dan ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, lalu mendapatkan penentangan yang hebat dari kaum beliau, maka Abu Thalib termasuk orang yang tampil membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jamaah sekalian, Abu Thalib mati dalam keadaan yang sangat tragis. Kematian yang paling buruk menimpa Abu Thalib. Mari kita lihat kisah kematian Abu Thalib. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Al-Musayyib dari ayahnya. Qala, beliau menceritakan, lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafat Abu Thalib, Rasulullah SAW mendatanginya untuk menyampaikan dakwah di kesempatan terakhir. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan saat itu bersama Abu Thalib sudah ada dua orang teman baiknya yang merupakan pentolan orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah SAW dan memusuhi Islam, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Tapi jamaah sekalian, Abdullah bin Abi Umayyah ini di kemudian hari masuk Islam. Namun Abu Jahal sampai mati tidak masuk Islam. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, masuklah ke dalam Islam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Faqala lahu, maka dua orang teman Abu Thalib tersebut berkata kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib,
apakah kamu benci dengan agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib sehingga kamu akan meninggalkannya dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka berdua menghalangi Abu Thalib untuk masuk Islam dengan mengingatkan kepadanya, kalau masuk Islam berarti kamu benci agama ayahmu sendiri. Apa kamu tega membenci agama ayahmu? Diingatkan kepada Abu Thalib kebesaran ayahnya. Fa'aada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi ajakan beliau, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah untuk masuk Islam, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang akan menjadi penyelamat engkau, yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi dua orang teman Abu Thalib juga mengulangi ucapan mereka untuk menghalangi Abu Thalib masuk Islam. Atargabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Terus seperti itu jamaah sekalian, sampai Abu Thalib mati. Fakana akhiru ma qala, maka sebelum mati, akhir ucapan Abu Thalib adalah huwa ala millati Abu Thalib wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dia tetap berada di atas agama nenek moyangnya, ayahnya Abu Thalib, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak mau masuk Islam. Inilah jemaah sekalian, sesungguhnya kematian yang paling tragis. Mati di atas dosa terbesar, yaitu kekufuran kepada Allah. Tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tahu ini kematian yang paling berbahaya, beliau pun sangat bersedih, sampai beliau berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla. Ternyata jemaah sekalian, Allah langsung menurunkan ayat untuk melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun bagi Abu Thalib, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak masuk Islam, meskipun keluarga dekat. Wa anzalallahu fi Abi Thalib. Allah turunkan ayat yang lain lagi menegaskan mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, yaitu surat Al-Qasas ayat ke-56. Jadi subhanallah, sebuah kisah yang singkat menyebabkan turun dua ayat sekaligus di surat yang berbeda. Innaka la tahdi man ahbabtah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat sedih. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah
memberikan hidayah kepada siapa yang dia cintai, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian kisah yang singkat tentang kematian Abu Thalib. Banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Pelajaran yang pertama, dan ini pelajaran yang paling penting, kisah ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya perbuatan dosa syirik, yaitu dosa menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Apa bahayanya? Hadis ini menunjukkan dosa syirik itu tidak terampunkan kecuali orangnya sendiri yang bertobat sebelum dia mati. Kalau dia nggak bertobat sampai mati, tidak ada jalan, tidak ada cara lain untuk mendapatkan ampunan baginya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik. Karena kita mohonkan ampunan untuk orang musyrik tidak ada gunanya kalau dia sendiri masih berbuat dosa syirik. Dan ini sama saja apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak boleh kita doakan supaya Allah mengampuninya. Karena di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kisah kematian Abu Thalib menunjukkan betapa bahayanya perbuatan dosa syirik. Sehingga paman Nabi Muhammad SAW yang punya jasa besar terhadap beliau dan juga terhadap Islam tidak diampuni oleh Allah dosanya, karena dia sampai mati tidak bertobat dari dosa syirik. Beda jemaah sekalian dengan dosa-dosa lain. Dosa-dosa selain kesyirikan dan kekafiran, meskipun orangnya tidak bertobat, mungkin Allah ampuni dosanya dengan sebab yang lain. Contoh, doa orang lain, terutama doa anak soleh. Bisa jadi ada orang tua pelaku dosa sampai mati nggak bertobat, tapi Allah kemudian mengampuni dosanya dengan sebab doa anaknya. Tapi itu dengan syarat orang tuanya masih muslim. Kenapa dia masih muslim? Karena dia tidak melakukan perbuatan dosa, kesyirikan dan kekafiran, dosa yang dapat membatalkan keislaman. Lebih dari itu jamaah sekalian, orang yang berbuat syirik, semua amal solehnya terhapus.
Abu Thalib luar biasa amal-amalnya, membela Rasulullah SAW, berkorban untuk beliau. Ketika Nabi SAW disakiti, Abu Thalib pun rela disakiti oleh kaumnya demi membela Rasulullah SAW. Amalannya begitu besar yang mungkin kita umat Islam tidak sanggup menyaingi amalan Abu Thalib dalam membela Rasulullah SAW. Tetapi jamaah sekalian, karena dia tidak masuk Islam, amalannya menjadi sia-sia. Karena amalan orang-orang yang tidak beriman itu terhapus. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Itulah jemaah sekalian nasib orang yang berbuat baik, tapi berbuat baiknya bukan karena Allah, karena dia bukan seorang muslim, sehingga dia tidak pernah berniat berbuat baik karena Allah. Maka dosa kesyirikan dan kekafirannya menghapuskan amal-amal soleh yang dia lakukan. Begitu pula yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah mengekalkan pelakunya di neraka. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Sehingga jemaah sekalian, kelak di hari kiamat Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Thalib untuk keluar dari api neraka. Padahal betapa banyak orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak bisa memberi syafaat kepada pamannya sendiri agar keluar dari api neraka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada putranya yang tidak mau beriman. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada istrinya sendiri yang tidak beriman. Dan Allah menegaskan juga, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu kawan setia atau kekasih atau kecintaan mereka, ataupun kawan dekat, ataupun siapa saja yang dapat memberi syafaat yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Tidak ada. Hanya saja jamaah sekalian, karena Abu Thalib memiliki jasa-jasa khusus kepada Nabi SAW, Abu Thalib diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat untuk sekedar pengurangan azab, tapi tidak sampai membuat dia keluar dari api neraka. Maka inilah jemaah sekalian pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari kisah kematian Abu Thalib tentang betapa bahayanya dosa syirik. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita orang musyrik jahiliyah
seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang memusuhi Rasulullah SAW, itu mengetahui arti la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal untuk menghalangi Abu Talib agar tidak mengucapkan la ilaha illallah? Apakah sekarang kamu benci dengan agama nenek moyangmu, agama selain Islam? Abu Jahal memahami arti la ilaha illallah, dan ucapan Abu Jahal itu tidak dibantah oleh Rasulullah SAW, karena ucapannya memang benar. Andai itu salah, tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan diam saja. Nabi SAW membiarkan Abu Jahal mengucapkan kebenaran bahwa orang yang beriman kepada la ilaha illallah masuk Islam, berarti dia harus membenci agama selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua agama selain Islam mengajarkan pendustaan terhadap la ilaha illallah. Karena orang-orang musyrik ini orang Arab, jadi mereka tahu bahasa Arab. Dan Allah bahkan juga menegaskan pemahaman mereka terhadap la ilaha illallah dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Shad ayat ke-5. Ketika Nabi SAW meminta mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah? Apakah Muhammad mengajak kita beriman kepada satu saja yang disembah, sementara Tuhan-Tuhan kami yang lain harus kami tinggalkan, harus kami benci? Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya kata mereka, ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Jadi Allah menyebutkan mereka tahu arti la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menyalahkan, membenci, dan menjauhi perbuatan menyembah kepada selain Allah, karena itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Sehingga yang bertentangan dengan la ilaha illallah, Allah benci, Allah murka. Kita pun seharusnya benci, kita marah, karena Allah marah kepadanya. Maka jemaah sekalian, bandingkan dengan sebagian orang hari ini yang mengaku muslim, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak paham artinya. Buktinya apa? Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak paham artinya. Dia mengatakan semua agama sama, nggak usah saling menyalahkan. Padahal jemaah sekalian, semua agama selain Islam mengajarkan penentangan terhadap la ilaha illallah. Bagaimana bisa disamakan? Ini pokok utama yang membedakan Islam dengan agama yang lain. La ilaha illallah mengajak kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Tapi agama selain Islam mengajarkan sebaliknya, menyembah kepada selain Allah, tidak beriman kepada la ilaha illallah. Maka setiap orang yang beriman kepada Allah harus membenci apa yang Allah benci. Dan inilah jemaah sekalian yang disebut benci karena Allah. Namun ingat jemaah sekalian, membenci dan menyalahkan tidak sama dengan menzolimi. Menzolimi non-muslim dilarang keras dalam syariat. Tapi membenci mereka dan perbuatan mereka itu pokok ajaran syariat.
yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa teladan yang baik itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan kalian. Artinya perbuatan kalian itu salah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan, dan telah nampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Maka Allah sebut perbuatan berlepas diri, menyalahkan dan membenci kekufuran dan orang-orang yang melakukan kekafiran sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Tapi sebagian orang yang mengaku muslim, dia mengatakan itu intoleran, intoleransi, itu radikalisme, itu bibit terorisme. Padahal itu pokok ajaran Islam yang Abu Jahal saja tahu. Orang yang masuk Islam berarti dia membenci perbuatan kekufuran. Dia membenci semua agama yang mengajarkan kekufuran itu. Jemaah sekalian, kalau ada orang ngajak orang lain untuk korupsi, pantas nggak orang itu kita marah, kita benci? Dia yang mempengaruhi orang-orang untuk melakukan korupsi, sehingga koruptor sangat banyak. Pantas nggak orang yang ngajak-ngajak itu dan semua koruptor kita benci? Bahkan kita semuanya sepakat, para koruptor harus kita benci. Jamaah sekalian, mengajarkan penyembahan kepada selain Allah itu dosanya jauh lebih besar daripada ngajari orang korupsi. Menyembah kepada selain Allah adalah dosa syirik dan kufur yang dosanya jauh lebih berbahaya daripada dosa korupsi. Tadi sudah kita sebutkan ayat. Orang yang berbuat dosa syirik tidak terampunkan dosanya, sementara dosa lain apapun dosanya, asalkan bukan syirik dan kufur, termasuk korupsi, andai dia menghadap Allah membawa dosa korupsinya itu tanpa dia bertobat, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kalaupun Allah tidak mengampuninya, lalu dia diazab oleh Allah, maka azabnya tidaklah kekal jika dosanya adalah korupsi. Sedangkan dosa kesyirikan dan kekafiran tidak terampunkan dan azabnya kekal dalam neraka. Tapi jangan disalahpahami bahwa kita mengatakan lebih baik korupsi kalau begitu. Korupsi tidak masalah, bukan itu maksudnya. Ini kita hanya bicara kenyataan. Korupsi itu dosa besar. Wajib kita marah, wajib kita jauhi perbuatan tersebut. Tapi jangan sampai kita menganggap seakan-akan itulah dosa terbesar, sehingga sampai ada orang muslim yang mengatakan biarpun dia kafir, yang penting dia nggak korup. Subhanallah, dia menganggap kekafiran itu tidak masalah, yang penting nggak korupsi. Orang yang korupsi itu, jamaah sekalian, dia kurang ngajar kepada masyarakat. Sedangkan orang yang berbuat kesyirikan dan kekafiran, dia kurang ngajarnya kepada Allah. Karena disembah dan tidak dipersekutukan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita mengatakan dia itu orang baik. Orang yang menyembah kepada selain Allah, yang melakukan dosa syirik,
adalah orang yang paling buruk akhlaknya, karena dia sangat kurang ngajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, Allah yang mencurahkan segala kenikmatan, Allah yang memberikan segala kebaikan untuknya, tapi perintah Allah untuk beribadah kepadanya tidak dia lakukan. Hak Allah untuk diibadahi tidak dia tunaikan. Jadi jemaah sekalian, ini sangat disayangkan apabila orang musyrik dahulu tahu arti la ilaha illallah, tapi sebagian orang yang mengaku muslim tidak tahu arti la ilaha illallah. Ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu artinya. Buktinya apa? Dia masih menyembah kepada selain Allah. Dia masih berdoa kepada selain Allah. Dia masih menyembelih untuk pengagungan, untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah. Padahal doa itu ibadah, menyembelih juga ibadah, yang harusnya hanya diberikan untuk Allah semata. Dan itulah hakikat la ilaha illallah. Karena jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, la ilaha, terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan. Artinya kita ingkari dan kita salahkan, kita jauhi dan kita benci semua peribadahan kepada selain Allah, semua bentuk penuhanan kepada selain Allah. Bagian yang kedua adalah illallah, di dalamnya terkandung al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Jadi seseorang yang beriman kepada la ilaha illallah seharusnya semua amal ibadahnya dia persembahkan untuk Allah semata. Pelajaran yang ketiga, termasuk pelajaran yang sangat penting jemaah sekalian, yang harus kita waspadai dalam hidup kita. Ada 3 sebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Dan kalau kita tidak mewaspadainya, bisa jadi hidayah yang sudah kita dapatkan pun hilang. Karena salah satu dari 3 sebab ini. Yang pertama jemaah sekalian adalah teman yang buruk. Gaulnya tidak selektif, tidak memilih siapa yang pantas dijadikan teman. Ini sangat berbahaya. Abu Thalib berteman dengan Abu Jahal, teman-teman yang buruk, yang menyesatkan dia, yang masih terus bergaul dengannya sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengingatkan penyesalan di hari kiamat kelak. Di antaranya penyesalan orang-orang yang dulu salah memilih teman. Dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-28. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari kiamat, hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya karena saking menyesalnya. Bukan sekedar gigit jari, 2 tangannya dia gigit, seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Perhatikan jemaah sekalian, satu-satunya ajaran yang kelak akan disesali manusia, kenapa dia tidak ikuti, hanyalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang menyesal karena dulu tidak mewariskan budaya nenek moyangnya, tidak mengamalkan kebiasaan mayoritas masyarakatnya.
tidak melakukan apa kata fulan, tidak ada yang menyesal. Yang menyesal hanyalah orang yang tidak mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Karena hanya itulah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Sebagaimana di ayat yang lain, kata Allah, wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Ingatlah hari ketika Allah memanggil mereka dan mengatakan, apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Kalian amalkan atau tidak? Satu-satunya ajaran yang Allah akan minta pertanggungjawaban, ajaran Nabi, ajaran Rasul, kamu amalkan atau tidak? Kemudian lanjutan ayat surat Al-Furqan tadi, dia pun berkata, meratapi nasibnya, menyesali. Saat penyesalan sudah terlambat, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, padahal Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu, kata Allah, memang penipu manusia. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud setan dalam ayat ini adalah temannya dari kalangan manusia itu. Teman yang buruk, yang suka memberi pengaruh buruk kepada kita jemaah sekalian. Hakikatnya dia bukan teman, melainkan dia adalah setan. Kenapa? Karena kerjaannya setan dia lakukan, yaitu ngajak-ngajak orang melakukan yang buruk atau menghalang-halangi orang melakukan yang baik. Tapi jemaah sekalian, kalau ada teman seperti ini, jangan dipanggil setan, melainkan nasihat dengan cara yang baik. Biarpun dia hakikatnya setan, tapi jangan dipanggil setan. Karena kita mau dakwahi dia, mau sadarkan dia. Jangan sampai dia sudah nggak mau mendengar nasihat kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya, sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Hendaklah dia pilih seorang muslim yang baik agamanya, yang berakidah yang benar, bukan akidah yang sesat, yang menyimpang, yang selalu menjaga ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang suka mengingatkan kepada kebaikan, yang suka melarang kemungkaran. Inilah jemaah sekalian teman sejati. Hati-hati, jangan salah memilih teman. Kita pun sebagai orang tua mesti memperhatikan dengan siapa anak kita berteman. Betapa banyak anak yang rusak, padahal orang tuanya di rumah sudah mengerahkan semua kemampuan mereka untuk mendidiknya. Tapi karena dia salah bergaul, dengan cepatnya dia menjadi anak yang rusak. Jadi kita harus awasi dengan siapa anak kita berteman. Ini sebab yang pertama jamaah sekalian, kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua adalah melestarikan budaya nenek moyang atau ajaran orang tua tanpa menyeleksi mana yang pantas diambil, yang bisa dipertahankan, mana yang sudah seharusnya ditinggalkan. Jamaah sekalian, ini termasuk sebab terbanyak manusia tersesat yang Allah sebutkan dalam banyak ayat.
gara-gara mempertahankan ajaran nenek moyang, budaya, adat istiadat. Ditambah lagi di zaman sekarang sengaja dilestarikan dan mereka munculkan kata-kata yang indah untuk menipu manusia. Perbuatan dosa syirik, dosa yang sangat Allah murkai, tapi mereka namakan dengan kearifan lokal. Padahal dosa terbesar mereka sebut sedekah bumi, sedekah laut. Padahal dosa syirik, mempersembahkan sesajen, menyembelih untuk persembahan atau pendekatan diri dan pengagungan kepada selain Allah, kepada setan-setan. Bahkan mereka meyakini setan-setan itulah yang menguasai di gunung mereka, atau di pantai mereka, atau di sungai mereka. Allah ingatkan jemaah sekalian dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kami. Inilah yang terjadi pada Abu Talib, yang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Apakah sekarang kamu tidak lagi mau mengikuti ajaran ayahmu? Apakah kamu sudah benci dengan ajaran ayahmu? Bukankah kita mengagungkan ajaran-ajaran nenek moyang kita? Kenapa sekarang kamu mau tinggalkan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran orang tua mereka yang jelas-jelas salah. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka, padahal orang tua mereka tidak tahu apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Nggak tahu apapun, mereka belum belajar, bahkan mereka belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Kok itu yang mau diikuti? Allah bantah perbuatan ini. Maka jemaah sekalian, berhati-hatilah, seleksilah apa saja yang kita terima dari siapapun itu asalnya. Kalau sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW, silahkan dilestarikan, diamalkan. Kalau tidak, jangan ragu untuk ditinggalkan sebelum kita menyesal kelak di hari kiamat. Walhamdulillah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi setelah sholat isya. Wabillahi taufik.